mendengarkan podcast ini. Ketika Allah memilih, menetapkan dan memanggil bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan, itu bukan bermaksud untuk membangun suatu agama permanen, yaitu agama Musa atau yang dikenal sebagai agama Yahudi atau Yudaism. Tuhan tidak bermaksud membuat atau membangun agama yang permanen. Tuhan juga tidak bermaksud mau memberi gambaran atau pola bagaimana manusia mengisi hari hidupnya di bumi secara ideal. Tuhan tidak menyediakan jalan keselamatan di dalam agama itu, agama Yahudi. Bangsa Israel hanya menjadi sarana di mana Allah mewariskan. Bangsa itu hanya menjadi sarana di mana Allah mewariskan. Mereka mewarisi pengenalan mengenai Allah kepada manusia dalam keterkaitannya dengan Mesias yang akan dihadirkan 1500 tahun kemudian setelah agama itu muncul. Bangsa Israel hanya menjadi sarana, menjadi saluran Allah menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Agama Yahudi menjadi cikal bakal dari keselamatan yang kemudian hari dihadirkan, di mana di dalam keselamatan itu manusia menemukan tuntunan hidup yang ideal. Bagaimana manusia mengisi hari hidupnya. Banyak orang Kristen salah memahami maksud Tuhan memilih, menetapkan dan memanggil bangsa itu menjadi umat pilihan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa cara hidup dan sejarah bangsa Israel menjadi pola atau gaya hidup orang Kristen. Ini kesalahan. Kehidupan bangsa Israel tidak bisa menjadi pola hidup kita. Selain karena salah mengerti isi Alkitab itu, salah memahami isi Alkitab itu, kesalahan makin diperparah karena pengaruh agama Samawi lainnya. Agama Samawi maksudnya agama yang meyakini bahwa agama mereka berasal dari Allah. Agama Samawi. Agama Samawi ini biasanya mempercayai agama mereka berasal dari Allah. Mereka percaya Allah itu esa. Mereka memiliki hukum. Jika melakukan hukum, Allah akan memberkati. Jika tidak melakukan hukum atau melanggar hukum, Allah akan menghukum atau mengutuk. Itu ciri-ciri agama Samawi. Seperti agama Yahudi juga begitu. Kalau taat diberkati, tidak taat dikutuk. Saudaraku sekalian, jadi selain karena salah mengerti isi Alkitab, hal ini juga disebabkan karena pengaruh agama Samawi lainnya yang nuansa kehidupan keberagamaannya seperti agama Yahudi. Dan pada kenyataannya memang agama Samawi di dunia ini bisa berakar dari agama Yahudi. Agama Yahudi itu satu-satunya agama atau bangsa yang memiliki pengenalan akan Allah. Bagaimana orang tahu bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ada Adam dan Hawa. Bumi pernah dihancurkan oleh air bah. Abraham yang dikenal oleh agama Islam Ibrahim. Bagaimana bisa dikenal? Bagaimana bisa mengenal dari kitab itu? Entah apakah mereka mengakui atau tidak, tapi kalau orang Kristen mengakui bahwa root akar dari pengenalan akan Allah yang kita pahami itu berangkat dari agama Yahudi. Alkitab Perjanjian Lama kita itu Alkitabnya orang Yahudi, saudara.
Agama Yahudi itu sudah ada sekitar 1.500 tahun sebelum agama Kristen. Sekitar 2.200 tahun sebelum agama yang lain ada. Agama-agama tersebut, agama-agama samawi, mengisyaratkan bahwa Allah tidak menghendaki umat melakukan ibadah dalam bentuk seremonial ritual kepada Allah lain. Allah adalah Allah yang menyukai penyembahan dalam bentuk ritual yang ditunjukkan kepada Allah. Jadi kalau orang Yahudi hari ini punya ritual seremonial, itu karena Tuhan juga memahami bagaimana orang zaman kuno purba dulu mengadakan ibadahnya kepada Allah mereka. Kalau kita membaca kitab Imamat Perjanjian Lama, ada pola-pola seremonial ritual atau tradisi keagamaan agama Yahudi. Jadi sebelum ada agama Kristen itu, orang Yahudi sudah mengenal sembahyang sekian kali dalam satu hari, kiblatnya ke Yerusalem. Mereka sudah memiliki pola-pola seremonial ritual seperti itu, saudara. Dan pada umumnya agama Samawi meyakini itu. Harus ada seremonial yang ditujukan kepada Allah yang benar. Jadi di luar Allah yang diyakini dianggap kafir. Jika umat melakukan ibadahnya dalam bentuk seremonial dan melakukan hukum-hukum yang telah digariskan, ditetapkan, maka akan mendapatkan berkat yang banyak di bumi, menang perang, ya, panen bagus, makmur. Di dalam keberagamaan dikesankan bahkan diajarkan bahwa dunia ini disediakan oleh Allah untuk dinikmati semaksimal mungkin oleh umatnya. Dan Allah meridhoi, Allah menghendaki atau berkenan. Adapun surga adalah dunia lain yang berkeadaan berbeda sama sekali dengan bumi. Dan menurut mereka yang berbuat baik akan mendapatkan upah, pahala atau apapun namanya. Tapi bagi yang tidak melakukan hukum, tidak melakukan ibadahnya kepada Allah yang disembah, masuk neraka. Ini konsep agama seperti itu di mana-mana, saudaraku. Nah, sedihnya, malangnya kalau orang Kristen juga berpikir begitu. Dengan rasa tanpa bersalah, bahkan merasa ada di jalur yang benar, banyak orang Kristen menjalani hidup kekristenannya dengan pola keberagamaan seperti yang ada pada agama-agama Samawi pada umumnya. Dalam hal ini gereja sebagai lembaga menyediakan fasilitas seremonial yang kita kenal sebagai liturgi. Padahal penyembahan kita bukan lagi di situ, tapi penyembahan kita harus dalam roh dan kebenaran. Bukan tidak boleh ada liturgi, bukan salah. Tapi jangan menganggap kalau sudah hadir dalam gereja, mengikuti liturgi, berarti sudah beribadah. Belum. Di gereja ini kita hanya pertemuan bersama, di mana kita mendapatkan tuntunan yang singkat atau briefing, bagaimana menjalani, mengisi hidupnya setiap hari. Kehidupan setiap hari itulah ibadahnya. Iya. Jadi surrender yourself is what worship is all about. Surrender yourself to God is what worship is all about. Menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, itulah ibadahmu, itulah segalanya. Bukan di dalam gereja. Di gereja ini, saudara, kita hanya pertemuan bersama untuk mendapatkan bimbingan. Tapi penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan untuk hidup dalam kepatuhan, ketaatan, batin yang lurus, itu segenap hidup. Maka tadi saya kalimatkan surrender yourself to God is what worship is all about.
Saudaraku sekalian, khotbah-khotbah yang disampaikan banyak hanya berupa tuntunan untuk bermoral baik sesuai dengan hukum yang dilakukan bangsa Israel. Sekarang lebih rusak lagi. Promosi kekuatan kekuasaan Tuhan dan segala janjinya untuk bisa memperoleh kenikmatan hidup, kemenangan dalam arti sukses karir, studi, dan lain-lain. Lebih rusak lagi. Kalaupun berbicara mengenai kasih yang diajarkan adalah bagaimana berbuat baik, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Padahal kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oleh sebab itu orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Berbeda sekali, saudara. Berbeda sekali. Kesalahan ini telah menutup mata pengertian banyak orang Kristen. Sehingga mereka tidak mengenal Injil yang benar, tidak mengenal Injil yang asli, yang orisinil, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Coba perhatikan, di banyak gereja hari ini, Injil ditawarkan sebagai alternatif lebih baik dibanding agama lain, dibanding agama samawi lain, untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebab dengan percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak jelas maksud percayanya itu, maka orang bisa berstatus sebagai anak-anak Allah. Kalau berstatus sebagai anak-anak Allah berarti mendapat jaminan perlindungan pemeliharaan Tuhan, dan kalau mati memiliki kepastian masuk surga. Sedangkan percaya itu sendiri belum diajarkan dengan benar. Kalau hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya mempercayai statusnya. Kalau hanya mengerti kisah mengenai Tuhan Yesus yang ditulis Injil dan mempercayainya, itu baru mempercayai sejarahnya. Percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengertian kata percaya itu, pisteuo, artinya menyerahkan diri sepenuh. Surrender yourself to God is what worship is all about. Belum menyerahkan diri sepenuh. Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan Yesus akan ditunjukkan dengan kehidupan yang semakin seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kehidupan seseorang tidak semakin seperti Tuhan Yesus, dia tidak bisa dikatakan beriman. Kadang-kadang saudara, kita tidak ngerti kenapa orang kok begitu sembrono, ceroboh ya. Hidupnya bukan tambah baik, makin tua itu makin tidak baik. Tidak nampak itu pribadi Kristus dalam hidupnya. Ini pasti tidak berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kita juga bukan orang yang sudah sempurna. Kita belum sempurna. Tapi belajar dong untuk sempurna. Memang orang Kristen yang salah konsep mengenai kekristenannya, seperti yang tadi saya kemukakan, itu bukan berarti rusak sama sekali. Keberagaman Kristen yang mereka anut bisa menciptakan diri, membuat mereka beragama yang berbudi luhur dalam ukuran manusia, memiliki ketertiban hidup di masyarakat, dan mereka juga membela gereja, membela agama Kristen dalam batas tertentu. Membantu misi pembangunan gereja bisa. Apa bedanya dengan orang non-Kristen yang membantu rumah ibadahnya dan seluruh pekerjaan-pekerjaan keagamaan mereka? Tetapi orang Kristen yang tidak memahami kebenaran Injil yang murni ini tidak mampu fokus kepada Tuhan. Fokus hidup mereka masih dunia hari ini. Agama itu tidak memindahkan hati ke surga loh.
Kecuali ada sekelompok kecil orang-orang yang fanatik. Saya juga mengerti. Ada agama yang begitu fanatis ke surga dan berbuat apapun demi bisa masuk surga. Sayang kalau tidak mengenal Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Orang Kristen yang salah konsep dalam kekristenannya, tadi saya contohkan orang Israel itu menjadi model hidupnya, ya, hukumnya, sejarahnya. Makanya tidak sedikit itu ya pendeta-pendeta yang memungut berbagai peristiwa hidup bangsa Israel di zaman perjanjian lama lalu mengenakannya dalam hidupnya di sini. Seperti bangsa Israel menginjak tanah Kanaan, maka mereka juga menginjak tanah tetangganya. Taat berkat, tidak taat laknat. Paulus taat tapi juga tidak ada berkat jasmani loh. Masih miskin, tidak punya rumah. Salah konsep ini tidak membuat orang menjadi rusak. Tetap bisa menjadi orang baik, bisa. Tetapi tidak mampu meninggalkan percintaan dunia. Agama itu masih memarkir manusia di dunia. Beragama kan supaya dilindungi, dijaga, diberkati. Kalau taat malah mendapat berkat. Kalau kekristenan ditawarkan sebagai salah satu alternatif, ini lebih baik loh dibanding yang lain. Yang ini jadi anak Allah loh, lebih dijaga loh, lebih dipelihara loh. Boleh mengklaim janji Tuhan. Kalau mati boleh lebih yakin loh, ada kepastian masuk surga. Kelihatannya benar. Salah itu. Itu keliru. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Injil seperti itu. Maka orang-orang Kristen yang salah mengerti ini tidak mampu meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Tidak mampu menghayati bahwa rumahnya itu di surga. Dunia bukan rumah dan kerajaannya. Orang-orang Kristen seperti itu masih merasa memiliki hak. Masih merasa berhak memiliki sesuatu, baik itu benda materi maupun kehormatan. Sekecil apapun. Orang Kristen yang salah konsep tidak memiliki gairah yang kuat untuk mencapai kesucian dan kesempurnaan. Ia tidak akan bisa menyerahkan segenap hidupnya untuk rencana dan pekerjaan Tuhan. Pasti hal bertemu dengan Tuhan dan memasuki rumah Bapa bukanlah kerinduan yang kuat di dalam jiwanya. Kalaupun tentu tidak ingin masuk neraka. Surga hanya tempat yang diharapkan dan diyakini akan dimasuki nanti kalau mati. Itu pun tidak berpikir hari ini. Saudara, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kekristenan sebenarnya pada dasarnya, siap mendengar? Kekristenan sebenarnya pada dasarnya ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di dunia lain. Bukan untuk hidup di dunia ini. Sebab dunia ini akan pasti berakhir. Sebagaimana Allah adalah Allah yang kekal, maka Allah menghendaki makhluk kekal yang kebersamaannya dengan Tuhan, dengan Allah, dalam dunia yang tidak berakhir pula. Saudara, dunia ini kan luar biasa indahnya. Dengan segala hukum-hukumnya yang perfect, sempurna. Yang ketika Tuhan mengevaluasi dalam kitab Kejadian pasal 1, di ayat yang terakhir, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Jadi dunia ini sempurna. Diberikan kepada manusia untuk dinikmati. Dan manusia bisa bahagia. Dan manusia bisa bahagia kalau manusia memiliki Tuhan. Tuhan dulu, satu saja, nggak ada Allah lain. Baru apa? A, B, C, D, E, F, G. Semua fasilitas. Ini plus. Setelah punya Tuhan plus ini ditambah yang lain. A sampai Z bisa bahagia. Masalahnya dunia
Telah kehilangan Allah karena memberontak, 0. Mau ditambah apa? A, B, C, D, E, F seterusnya. Tambah rusak. Tambah rusak. Makanya iblis berkata, sembah aku kuberikan dunia padamu. Kamu mengingin dunia tanpa bersama Tuhan, kau menyembah iblis. Tapi manusia pada umumnya kan merasa hidupnya lengkap bahagia kalau memiliki fasilitas itu. Tidak mungkin dunia yang diciptakan Allah, dimiliki Allah, bisa membahagiakan ciptaan tanpa Allah hadir di situ. Oh, bahagia itu Pak, nyatanya bahagia? Oke. Karena cita rasamu sudah rusak, satu. Yang kedua, akan berakhir loh. Allah yang kekal tidak mungkin menciptakan makhluk yang sementara dan bumi yang sementara. Allah pasti menciptakan makhluk yang kekal. Dan bumi yang juga abadi bersama dengan beliau yang abadi. Jadi 70 tahun itu saudaraku, semu. Kalau orang masih berkeras, ya tunggu saja nanti. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Yuk kita berubah yuk saudaraku. Kalau orang berkata, Pak, enggak semu, saya nikmati kok Pak. Oh ya, oke. Berapa umurmu sekarang? 40 tahun Pak. Tunggu 30 tahun lagi baru kamu tahu semuanya. Atau 40 tahun lagi. Berapa usiamu? 60 tahun Pak. Ya, tunggu 10 tahun lagi lah. Baru kamu tahu semuanya hidup. Orang kok enggak mau percaya. Ketika segala satu gone, lenyap, vanish. Not just disappear, tapi vanish, lenyap. Kenapa? Makanya sekarang setelah kita punya Tuhan, ABCD pun bisa dikasih. Tetapi ABCD yang kita miliki ini, semua menjadi sarana kita mengabdi kepada Tuhan. Bukan harta kita. Hartanya Tuhan. Harta kita sendiri itu di langit baru, bumi baru. Lukas 16 ayat 12 mengatakan, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan hartamu sendiri? Saya khotbahkan di sini pada waktu itu, saya berkata, Pak, lagu biar saya miskin di sini asal kaya di surga itu gimana Pak kalimatnya? Bener itu. Kamu tidak akan kaya di surga kalau nggak miskin di sini. Wah, saya nggak mau jadi miskin Pak. Loh, kamu nggak boleh miskin memang. Maksud saya adalah semua yang kau miliki harus diakui milik Tuhan. Makanya anak-anak harus sekolah, kuliah, kerja, berkarir, sehat, semua untuk Tuhan. Nanti baru ada dunia yang sudah Tuhan sediakan yang tidak terkutuk, di mana kita akan hadir di situ. Dan kekristenan mengajak kita untuk masuk dunia itu. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu sebenarnya pada dasarnya ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di dunia lain, bukan untuk hidup di dunia ini. Sebab bumi ini sudah terkutuk dan akan berakhir. Kalau selama ini Anda beragama Kristen dengan pola keberagamaan, saudara pasti tidak nyampe ini. Saya dulu juga begitu, nggak nyampe. Jadi begini saudaraku sekalian, ya. Ini LB3. Tulis status BB-mu. Kalau perlu di depan rumah ada bulatan kasih LB3. Orang tanya apa itu?
Ditanya itu istrinya, Bu, itu apa Ibu? Istrinya bilang sama suaminya, kasih tahu nggak ya? Tamunya bilang, kasih tahu dong. Ini ya Pak ya, akan jadi lautan api Pak. Betapa dahsyatnya waktu itu. Jadi kalau kita sekarang hidup, kita jadi umat pilihan, kita kan ikut memenuhi rencana Allah, menjadi korpus delikti untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Itu istimewa sekali Pak. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak berhenti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Akan jadi lautan api di sini, saudara. Jadi selama kita di dunia, kita ini masuk sekolah kehidupan, dipersiapkan untuk pindah ke sini. Nah, disinilah kekristenan itu bermain, disinilah kekristenan itu berfungsi. Jangan Bapak Ibu tuh nggak peduli. Ini banyak loh yang korban ajaran salah itu. Kalau saudara terus mendengar kebenaran-kebenaran seperti ini, saudara seperti menemukan agama baru. Padahal bukan agama baru, ini kekristenan yang hilang. Saya juga telah terhilang, saudaraku. Saya bersyukur saya ditemukan kembali di sini. Ini, saudaraku. Kekristenan itu ajakan untuk menikmati dunia akan datang. Itu saja, saudara. Nggak yang lain, nggak. Jangan macam-macam. Semua harapanku ku taruh kepadamu, pada Tuhan untuk kehidupan nanti. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya.
Banyak orang sudah tidak sanggup untuk memberikan semua kepada Tuhan. Makanya saya berhutang kepada anak-anak sekolah minggu. Sekarang lagi saya rancang. Saya mau tulis mengenai kekekalan, mengenai kejujuran, mengenai hormat orang tua. Saya merasa saya perlu menulis ini untuk anak-anak. Dulu saya guru sekolah minggu, saudara. Nanti biar dikembangkan guru-guru. Anak-anak harus sudah mulai tahu, misalnya begini. Tahukah kalian berapa umur manusia? Dia bilang 70 tahun. Salah. Belum tentu, belum pasti. Bisa umur 6 hari meninggal, 7 bulan meninggal. Diajar dulu. Lihat gambar kecelakaan, bayi mati. Anak-anak mesti diajar tahu. Untuk apa kita hidup, diajar. Bahwa kita hidup ini untuk langit baru, bumi baru. Dari anak-anak nanti masuk remaja sampai ngerti. Jangan menikah kalau belum pasti pasanganmu itu bisa diajak melayani Tuhan. Yang kedua, tidak jadi hadiah untuk orang tua, jangan kawin. Jadi pasanganmu harus ikut melayani Tuhan. Yang kedua jadi hadiah untuk mama papa. Itu diajar dari remaja. Dia gak sembarangan lihat pria atau wanita lalu tidur bareng dan lain sebagainya dong. Amin, saudara. Supaya anak-anak diajak militan sejak muda. Selama ini kita itu kurang berani mengajarkan militansi. Agama tetangga kita saja, saudara, tiap malam mengajar anaknya loh, bisa. Tiap malam bisa ngaji loh. Nah kita seminggu sekali itu pun cuman Yesus Gembala yang baik. Gambar Tuhan tahun kapan gitu, abad 1 sambil bawa cempe gitu. Nggak mutu gitu saudaraku, nggak jelas maksudnya apa. Bagaimana kejujuran, menghormati orang tua, menolak tidak ajakan anak-anak, teman-teman yang berkelahi, ya sudah mengalah. Tidak ikut tawuran, mesti diajar begitu. Tidak boleh merokok, apalagi narkoba. Ini PR saya banyak sekali. Dan saya kerja keras untuk menyelesaikan sisa umur hidup saya. Saya mau mengakhirinya dengan baik, saudaraku. Dan saya bicara ini dengan tulus. Supaya saudara mendapat bagian di kekekalan. Kalau ada di antara saya yang sombong, merasa, ya itu mah pendeta ngomong begitu. Saya gak ada urusan sama kamu. Jangan sombong, bertobatlah. Pada umumnya hampir semua manusia melakukan segala sesuatu hanya untuk kehidupannya di bumi. Dari sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak. Terus hanya di bumi. Kalau punya kekayaan pun hanya untuk dirinya atau untuk anak-anaknya atau orang yang dikasihi. Tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup ini dia harus menemukan Tuhan dan menyukakan hatinya. Cara berpikir yang salah ini sudah mengakar dalam diri semua manusia. Tanpa sadar pikiran banyak orang telah dicemari dan merekam bahwa tidak ada dunia lain yang dapat dinikmati selain dunia hari ini. Kalau saya sebagai pendeta saja bisa sesat. Yang kunikmati jemaat, pelayanan, gereja. Saya juga sesat gara-gara itu, Pak. Apalagi kalau sampai saya mengingini barang-barang dunia, fana, rumah, mobil, apa, uang. Lebih rusak lagi. Yang kelihatan baik saja bisa salah kok. Yang kunikmati harusnya Tuhan dan kerajaannya. Aku dipersiapkan untuk layak masuk kerajaan surga. Banyak orang berpikir dunia di balik kubur adalah dunia misteri yang tidak terpahami. Betul-betul tidak terpahami sama sekali. Itulah sebabnya orang berusaha sejauh mungkin menghindari kematian. Padahal kematian tidak pernah tunduk kepada usia. Tidak pernah tunduk pada tempat dan keadaan. Artinya, dimanapun, kapanpun orang bisa meninggal dunia. Nah pengertian yang salah ini kan mesti dirubah.
Dan ini tidak bisa dalam sekejap, saudaraku, karena sudah penuhnya pikiranmu dengan konsep yang salah. Perlu waktu yang panjang. Makanya ya Bapak Ibu mesti tahu ya Bapak Ibu. Kalau pikiran Bapak Ibu ini kan sudah kotor banget nih. Begitu melek mata kan yang dilihat apa? Meniru. Orang punya seneng apa? Kelereng, ikut main kelereng. Betul nggak? Besar dikit orang punya sepeda mini, main sepeda. Hartanya sepeda. Besar dikit motor, main-main motor. Besar dikit punya duit, mobil. Yang lain pakai mobil build up, bagaimana punya mobil build up? Kan digiring ke api kekal, ini sudah rusak. Sekarang Anda mesti dibersihkan dengan konsep-konsep baru. Dalam level tertentu ketika bisa dibersihkan, baru you lahir baru. Lahir baru itu gak mistik, lewat proses natural. Semua dikerjakan Roh Kudus, tapi respon manusia harus konkret. Saya itu mohon, bukan demi keselamatanku, demi saudara selamat. Bacalah buku, sediakan waktu berdoa. Kalau tidak, Anda tidak bisa dibaharui Tuhan. Nggak bisa sekejap, sadek, sanyet, instantly berubah. Nggak bisa. Nanti kalau saudara melihat kekekalan lalu terbuang, jangan bilang, waduh, kenapa Pak Eras nggak kasih tahu? Saya udah kasih tahu. Oh, tapi kurang tegas. Saya mau banting ini mimbar sekalian. Hah? Diganti dengan firman. Ya teh Pak Eras nggak usah marah gitu. Saya bukan marah, saya sedih dan kesel. Kadang-kadang saya khotbah juga dengan perasaan yang kurang nyaman juga. Kasihan juga sama saudara kadang-kadang. Nggak tahu ada perasaan kasihan juga. Kenapa? Anda lagi menikmati dunia lalu dicabut gitu. Udah dunia tinggalkan, ayo kita ke. Aku tuh kasihan. Ada orang lagi senang-senang lalu ini masuk gereja di sini aja menderita melulu. You tidak menderita, you punya damai sejahtera Allah. Saudara bukan monyet yang hanya makan pisang, ada perlu rumah, mobil dan lain-lain. Tuhan juga tahu bro. Tuhan pasti akan mencukupi. Tapi kecukupan itu pun semua untuk Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, temukan yang satu itu, semua ditambahkan. Tambahannya pun sebenarnya hanya untuk supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena ayat sebelumnya mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara, memang kadang-kadang ini seperti agama baru gitu loh. Kok lain ya Pak? Tapi ini yang orisinil Bu. Ini yang asli yang Tuhan ajarkan. Saya udah khotbahkan, ada orang berkata, Tuhan aku mau ikut kemanapun kau pergi. Tuhan bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku? Nah saya sudah jelaskan, saya tidak mengulangi lagi. Ikut aku, ikut jejakku. Bukan untuk nyaman di bumi. Bukan untuk menempati bumi sebagai Firdaus. Tapi bukan berarti lalu kamu jadi kurang makan, kurang bahagia. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Kalau orang tidak pernah punya mobil, tidak pernah punya duit, suka kampungan juga, saudara. Wah kalau punya mobil saya bahagia ya. Wah nanti aku punya rumah ya. Waduh kalau tidur di hotel mewah gimana ya. Ngonotok bro. Gitu doang maksudnya. Sakitnya itu bukan di duit. Sakitnya bukan di apartemen. Sakitnya bukan di hotel atau di mobil. Sakitnya di sini. Di otak kita. Amin. Kan tinggal konsep orang tuh gimana. Kan ada orang ya yang gak bisa tidur di kasur. Dari kecil tidurnya di dipan, kasar. Nyaman di situ. Fisik aja bisa menyesuaikan atau adaptasi. Terus dia tidur di oh gak enak, dia di bawah. Betul gak? Ada orang yang sukanya urapan. Urap itu sayur dengan sayur kelapa. Dia dikasih sop makaroni lah, ada sosisnya. Gak enak, maunya urap. Kan lidah kita juga suka-suka lidah itu. Sekarang kita mau rubah lidah kita, lidah surgawi. Sampai gak doyan yang lain kecuali kerajaannya. Kan bisa bro. Loh kenapa orang-orang Kristen dulu teraniaya tetap setia. Dan gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau agama lain kan pedang, perang. Kita kan gak boleh. Hancur dong Pak.
Tapi ternyata Kristen masih eksis hari ini. Itu kan bukti Allah itu hidup. Nah, damai sejahtera kita itu di Tuhan. Sekarang bukti lagi ya. Anda gak bisa bantah ini. Ada orang ya, gadis ya, rumahnya kaya, besar. Punya halaman besar, ada kolam renang di rumahnya. Dia jatuh cinta kepada pegawainya. Orang tuanya larang, nekat, diusir, dia pergi. Tidur di bantaran sungai kalau hujan banjir. Dia bisa, dia happy. Kan sakitnya bukan di rumah, di sini. Kalau cinta, aduh saudaraku sekalian, tai ayam pun rasa coklat Holland. Apalagi coklat Holland. Betul nggak? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa kita nggak merapat kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu hidup, kita yakin Dia eksis, kita temui dan kita nikmati Tuhan. Sehingga kita bisa berkata begini, saudaraku. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Seperti gadis tadi, dia jatuh cinta kepada pegawai papanya. Ya, aku enggak bisa ngasih apa-apa seperti papamu. Aku hanya bisa memberikan cinta dan kesetiaan. So sweet. Aku enggak punya rumah besar seperti rumahmu, ada kolam renangnya. Lalu gadisnya ngomong gini, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku selalu bersamamu. Takkan ku harap lagi bahagia rumah ini, semua hanya semu belaka. Sebab biar dia di rumah itu tanpa itu pria, dia manyun, so feel lonely. Betul nggak? Dunia rasa sepi tanpa kau. Dia pergi dengan keluarganya semua ke Eropa. Pikiran dia cuma ingat itu. Si Akyong yang rumahnya di Pantar Gebang. Loh, itu kan fakta. Betul saudara? Fakta itu. Nah, kenapa kita nggak percaya Tuhan yang punya langit dan bumi? Bapak Ibu nih pengalaman saya ya, Dulu hidup saya tidak sebersih hari ini. Ya, saya bukan mau membanggakan diri, saya betul-betul belajar untuk hidup suci, belajar untuk melepaskan diri ikatan-ikatan dunia. Tapi herannya, saya sering merasa nggak layak jadi anak Tuhan. Jadi saya berkata begini, Bapak, aku tidak bisa mengerti kenapa aku bisa jadi anakmu. Allah yang menciptakan langit dan bumi mau menjadikan aku anakmu. Siapa aku? Aku sulit mengerti, tapi aku percaya. Dan begitu bahagianya saudaraku waktu kita doa gitu, apalagi tengah malam. Begitu bahagianya. Doa kita seperti menembus langit-langit rumah kita, semua langit. Terus rumah Bapakku di sana. Tapi besok paginya, wah hilir mudik manusia. Jadi tipis itu harapan. Lalu jadi kok jadi berubah lagi ya? Kok gak seperti semalam ya? Jadi saya kuat-kuatkan hati saya. Saya ingat di belahan dunia lain juga gelap malam nih. Di atas sana ada miliaran bahkan triliun bintang-bintang kayak matahari. Waduh, itu punya Bapakku. Dan aku menjadi anaknya. Saya kuat-kuatkan lagi. Terus tiap hari saya belajar. Kalau enggak begitu, kita gampang berbuat dosa. Kalau nggak begitu, mulut kita jadi gampang bocor, mata kita ingini sesuatu. Kita masih jadi nggak benar, nggak bersih, saudara. Memang itu berkaitan, amin, saudara. Jadi semua harapanku kutaruh kepadamu, besar sukacitaku. Ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan
itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Saudaraku, Anda ngerti? Waktu orang dipapah dalam kondisi sekarat melihat kolam renangnya di rumah, melihat lampu kristalnya yang segede kebo, everything will be gone, will be taken, habis. Sedih saudaraku. Tapi ingat, aku punya dunia lain yang satu kali kita akan bertemu bersama di sana. Bersyukur jadi anak Allah, saudaraku. Saya kan sering bawa uang ya, saudaraku. Uang kecil. Kalau saya ke restroom gitu, 20.000. Sering yang terima uang ini. Untuk apa, Pak? Ya untuk kamu. Tuhan berkati gitu ya. Terus, makasih Pak. Dia terima kasih banget tuh. Mungkin jarang orang ngasih uang di restroom umum ya. Apalagi yang di hotel, di mall yang bagus, malah kadang-kadang nggak ngasih orang. Oke. Pas nggak ada uang, 50, saya kasih 50. Dia terima gini. Dia terima begini. Pak, ini apa untuk kamu? Dia gini, makasih ya Pak, makasih. Kayak mau nyembah-nyembah loh. Nah di Jogja itu saya makan duduk, ada ibu-ibu itu minta bombok gitu, minta duit. Saya kasih uang 50. Dia sujud. Nggak usah Bu. Buset, 50.000 lu sujud begini. Sembah nuwun Pak. Nggak usah. 50.000 aja orang bisa sujud. Apalagi jadi anak Allah. Apa kita nggak sujud sama Tuhan? Apa nggak sujud kita jadi anak Allah loh bro? Dan Tuhan berkata ini nggak semua orang bisa begini loh. Aku akan ungsikan kamu ke sana. Loh kamu kok nggak mau tuh bagaimana? Gimana sih kok nggak mau? Apapun kita berani lakukan untuk bisa ada di tempat di mana Allah Bapa kita berada. Ini yang harus dikuduskan bro. Nanti kalau bumi ini terbakar di lautan api, baru orang sadar betapa mahal dan berharganya khotbah ini. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu Tuhan, harimu yang mulia, ku harap Tuhan, ku harap tiba. Dunia saudara harus hanya bagaimana rumah tanggamu utuh kokoh. Yang kedua, usaha, pekerjaan, bisnis, cari uang. Yang ketiga, baru gereja. Kegiatan gereja yang ada di sini, usahakan bisa hadir. Kecuali mengganggu dua hal ini. Jangan sampai mengganggu dua hal ini. Tapi juga jangan mengada-ada. Wah ini mengganggu pekerjaan. Jangan mengada-ada loh, Tuhan tahu. Ada PA, hadirlah saudaraku. Ini ada seminar, jangan tidak hadir. Apalagi sudah daftar, tidak hadir lagi. Kalau sudah daftar, jangan gak hadir saudaraku. Di suara kebenaran hadir. Demi keselamatanmu. Saudara akan berkata, untungnya apa sih lu pendeta? Ya lu pikir aja untung gua apa? Emang gue dibayar? Emang gue digaji? Kan kagak. Lalu apa sih Pak? Gue pusing. Jangankan dulu, gue juga pusing diri gue sendiri. Gue juga pusing, kenapa gue mau begini ya? Udah terlanjur jatuh cinta ya susah saudaraku. Udah terlanjur jatuh cinta kepada Tuhan ya susah. Aku cinta Tuhan. Sungguh, bukan sok, sungguh. Dulu juga saya nggak seperti ini, saudara. Dirubah Tuhan terus. Makanya saya mau mengakhiri hidup saya dengan baik. Kalau bisa membawa sebanyak mungkin orang, saya bawa sebanyak mungkin.
Neraka itu mengerikan. Jangan saudara berkata, ya Pak Eras gak jelas khotbahnya. Lu ya, gua ada khotbah tiap minggu berkali-kali, lu kagak mau datang lo. Hari Minggu datang, lu datang sekali, itu pun lu ngantuk lagi. Lu ya, jangan gitu bro. Hidup kamu itu singkat. Pada dasarnya banyak orang tidak pernah mengerti atau tidak pernah mau mengerti bahwa kehidupan sesungguhnya yang dirancang Tuhan untuk dinikmati itu bukan di sini. Di sini bro. Tuhan tuh tidak merancang ini untuk dinikmati ini, tapi nggak nikmat karena punya damai sejahtera yang melalui segala akal. Kita bukan monyet yang hanya makan pisang, perlu baju dan lain sebagainya. Allah pasti cukupi, tapi kebahagiaan kita pasti Tuhan. Maka berubahlah saudaraku, amin, amin.